Ya, shalom. Sebelum mulai, mari kita pikirkan, apakah ada sesuatu yang sebenarnya sudah mati dalam kehidupan kita? Dalam apa yang biasa kita lakukan, dulu mungkin pernah kita lakukan. Apakah itu doa yang sudah tidak dinaikkan lagi, yang sudah mati? Karena kita anggap percuma kita lakukan. Tidak ada hasil. Usaha yang pernah kita lakukan dan sekarang sudah tidak lagi kita lakukan. Pelayanan yang dulu kita berapi-api melakukan, sekarang kita tinggalkan. Itu sesuatu yang sudah mati. Jadi pesan Tuhan ini berbicara bukan tentang hanya orang yang sudah mati yang Tuhan bangkitkan. Lewat Nabi Elisa di kisah perempuan Sunem ini. Tapi mari kita pikirkan lagi, kita renungkan. Orang mati pun bisa Tuhan hidupkan. Tapi ternyata ada perkara-perkara dalam hidup kita yang sudah mati, yang Tuhan ingatkan. Dan Tuhan ingin kita lakukan kembali, Tuhan ingin hidupkan kembali. Apakah itu tentang harapan yang sudah hilang, tentang hubungan yang sudah tidak bisa diperbaiki menurut kita, yang sudah berakhir, sudah finish, sudah selesai. Kekuatan, mungkin tubuh yang sudah lemah, semangat yang sudah hilang, yang sudah mati. Ini Tuhan ingatkan kembali bahwa Tuhan sanggup menghidupkan. Nah, masalahnya seperti apa, dalam lingkup apa yang Tuhan inginkan ketika Tuhan menghidupkan kembali. Nah, itu yang akan kita sama-sama pelajari di pagi hari ini, karena beberapa hari ini kita sudah mendengar dari Bapak Gembala, dari rekan-rekan pengkhotbah yang sungguh menghibur, sungguh menguatkan. Jadi pagi hari ini saya ingin kita melihat bahwa kadang-kadang kita tidak sadar bahwa ada sesuatu yang sudah mati sebenarnya yang seharusnya dihidupkan kembali. Coba kita lihat di 2 Raja-Raja 4 ayat ke-13. Di situ dikatakan, Elisa telah berkata pada Gehazi, coba katakan kepadanya, kepada perempuan Sunem, sesungguhnya engkau telah sangat bersusah-susah seperti ini untuk kami. Apakah yang dapat kau berbuat bagimu? Adakah yang dapat ku bicarakan tentang engkau pada raja atau kepala tentara? Ditawarkan sesuatu. Jadi ini perempuan Sunem ini perempuan yang dikatakan di Alkitab perempuan yang berkecukupan, bahkan berkelebihan. Kaya, tapi dia punya hati yang mau melayani hamba Tuhan. Lalu ditawarkan oleh Elisa, sudah begitu banyak usaha yang dilakukan perempuan ini. Ada sesuatu enggak yang ingin didoakan atau disampaikan, bahkan kepada raja, fasilitas. Apa yang perlu akan dilakukan oleh Elisa? Jawab perempuan itu, aku ini tinggal di tengah-tengah kaumku. Apa maksudnya? Tinggal di tengah-tengah keluarga. Mungkin bagi orang yang belum pernah merantau atau belum pernah kerja di luar kota atau di luar negeri atau di tempat yang jauh, belum pernah merasakan kesendirian, kesulitan, bagaimana sulitnya tidak ada kerabat, saudara yang bisa diminta tolong, tidak ada orang tua, mungkin belum terpikirkan. Tapi kalau di tengah-tengah kaum itu menunjukkan satu kenyamanan. Cukup, sahabat ada, suami ada, semua sampai cukup. Bahkan perempuan ini sudah tidak mengharapkan apa-apa lagi. Sudah nyaman. Bahkan baginya, bahwa dia tidak punya anak tuh itu sudah hilang pengharapannya. Mau apa lagi? Udah tua. Suaminya sudah tua. Memang Alkitab tidak katakan dia sudah tua ya. Suaminya sudah tua. Dia sudah sebenarnya tidak punya keinginan lagi untuk punya anak. Tapi Elisa mengingatkan, Tuhan akan berikan seorang anak. Kapan? Tahun depan. Yang jadi pertanyaan, Alkitab mencatat, benar apa yang dikatakan hamba Tuhan ini terjadi. Tuhan berikan hadiah, anugerah buat perempuan ini. Dia melahirkan seorang anak laki-laki. Dan Alkitab mencatat, kisah selanjutnya yang menjadi masalah adalah ketika Tuhan sudah memberikan sesuatu, ketika Tuhan sudah menghidupkan sesuatu, pengharapan yang sudah mati, lalu Tuhan ambil kembali anak itu. Itu menurut perempuan ini ya, buat perempuan Sunem.
Makanya perempuan Sunam ini berkata kepada Elisa, apakah Tuhan memberikan PHP? Apakah Tuhan hanya memberikan sesuatu yang cuman membuat hati semakin pedih, semakin sulit dengan punya anak, tapi kemudian ketika menjelang dewasa, menjelang besar, Tuhan ambil kembali anak itu. Untuk apa? Kurang lebih seperti itu. Itu yang dipertanyakan oleh perempuan ini kepada Elisa. Nah ini menjadi perenungan juga untuk saya, untuk kita di pagi hari ini. Apakah betul Tuhan kita itu seperti itu? Bapak Gembala mengatakan Tuhan kita nggak pernah berhutang. Ketika kita mengingat Tuhan meminta Ishak kepada Abraham untuk dipersembahkan. Alkitab di Ibrani, kitab tadi mengatakan Abraham memberikan Ishak, dipersembahkan. Mengapa Abraham lakukan? Dia punya iman. Bahkan orang yang mati pun bisa Tuhan hidupkan kembali. Itu iman yang dinyatakan di awal-awal. Sehingga Alkitab mencatat dan menyebutkan Abraham itu adalah bapak orang beriman. Memberikan satu contoh yang luar biasa. Mungkin iman kita belum sampai sampai ke sana. Ketika Tuhan memberikan dan Tuhan ambil kembali, Abraham bisa mengatakan semuanya milik Tuhan. Dipersembahkan, bahkan Tuhan bisa memberikan lagi. Ayub juga punya satu prinsip, kalau Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, itu hak Tuhan. Betul, seperti itu. Alkitab yang mencatat seperti itu. Tapi, apakah pengenalan kita akan Tuhan sebatas di situ? Saya kira kalau pengenalan kita akan Tuhan hanya sebatas di situ, nggak ada bedanya dengan kepercayaan-kepercayaan saudara-saudara kita yang lain. Bahwa Tuhan itu berdaulat, berkuasa, ya betul, amin. Tapi Tuhan itu juga tidak punya belas kasihan. Tuhan yang semena-mena, Tuhan yang hanya memberikan pengharapan palsu dalam kehidupan kita. Pertanyaannya, benarkah seperti itu? Nah, jadi ceritanya, bagaimana kita bisa lebih mengenal Tuhan kita, bahwa Tuhan kita tidak seperti itu. Alkitab tidak mengajarkan seperti itu. Jadi poin yang pertama yang akan saya sampaikan adalah bahwa kita harus terus mengejar anugerah Tuhan. Mengapa kita harus mengejar anugerah Tuhan? Bukankah suatu anugerah itu sesuatu yang tidak layak? Yang tidak sebenarnya kita minta pun nggak layak, tapi kok bisa dikejar? Nah ini, karena Tuhan kita itu ternyata Tuhan yang hidup. Bukan Tuhan seperti yang dikenal oleh kepercayaan lain. Tuhan yang maha jauh, Tuhan yang semena-mena, seenaknya dia, gimana dia. Alkitab mencatat bahwa peristiwa 5 roti dan 2 ikan itu terjadi karena Tuhan punya belas kasihan. Tuhan melihat kebutuhan umat Tuhan dan Tuhan melihat kasihan. Mereka belum makan, tergerak hatinya. Dan Tuhan melakukan mujizat, memberikan makanan kepada mereka. Jadi terjadilah peristiwa 5 roti dan 2 ikan. Pernah juga kejadian, ada seorang wanita yang tidak layak bagi umat Yahudi. Orang Kanaan, orang yang Tuhan katakan seperti sama dengan seekor anjing atau kurion, anjing kecil. Tapi masalahnya anjing ini bagi orang Yahudi adalah binatang yang tidak halal. Kita tahu seperti itu. Mereka tidak makan daging anjing karena tidak halal. Bahkan tidak memelihara anjing karena tidak halal. Kalau dijilat atau kena sesuatu ya sesuatu yang najis jadinya. Tidak halal. Perempuan ini disamakan dengan seekor anjing oleh Tuhan. Tapi apa yang dilakukan perempuan ini? Dia terus ngotot, memaksa untuk dapat apa? Untuk dapat anugerah Tuhan. Dan Tuhan berkata, yang kayak gini tuh jarang. Dan Tuhan kabulkan, bahkan untuk orang yang di luar umat Yahudi. Jadi kita bisa melihat di sini, Tuhan kita itu ada Tuhan yang berbelas kasihan. Tuhan yang punya mercy. Apalagi kepada anak-anaknya. Bahkan kepada orang yang bukan umat Tuhan pun, ketika mencari Tuhan sungguh-sungguh, Tuhan yang benar, yang kita kenal dalam Yesus Kristus, Tuhan berbelas kasihan. Hizkia seharusnya mati, Raja Hizkia. Dia sungguh-sungguh cari Tuhan. Dia sungguh-sungguh meminta pada Tuhan. Dan Tuhan mendengarkan doanya. Perpanjanglah umurnya, 15 tahun. Ini sesuatu yang aneh, tapi ini dicatat dalam Alkitab dan kita mengamininya.
Bahwa Tuhan bisa melakukan hal-hal seperti itu. Tuhan kita ini Tuhan yang hidup, bukan yang Tuhan yang tidak peduli. Dan inilah yang menjadi kunci kemenangan perempuan Sunem ini. Nah kita lihat ada satu peta di sini. Supaya kita bisa membayangkan usaha apa sih yang dilakukan oleh perempuan ini. Perempuan ini tinggal di kota Sunem, itu kurang lebih di pertengahan Israel. Ini dibuat pakai AI, jadi mungkin bukan peta yang tertulis di buku atau apa, tapi ini hanya untuk menggambarkan kurang lebih jarak antara Sunem dengan pegunungan di mana, atau pegunungan Karmel, di mana Nabi Elisa tinggal. Tapi ini diperkuat dengan beberapa komentar, jaraknya itu diperkirakan sekitar 20 mil atau sekitar 30 sampai 40 kilometer jaraknya, dengan keadaan dari Sunem ke Karmel itu menanjak karena itu di perbukitan, di pegunungan. Kalau kita sandingkan dengan zaman modern, saya coba cek 30 kilo itu dari mana ya? Kalau dari Bandung, di pusat kota. Ya kurang lebih sampai ke Tanjung Sari artinya, sampai Sumedang. Atau sampai daerah Ciwidey, sekitar 30 kilo. Tapi jangan disamakan dengan zaman sekarang. Kalau zaman sekarang kita naik motor atau ke mobil, mungkin hanya dalam beberapa jam sampai. Tapi untuk mereka saat itu, mereka berjalan kaki ataupun naik keledai. Perempuan Sunem ini naik keledai. Itu diperkirakan dengan kecepatan hanya 5 km per jam, maka dibutuhkan waktu 6 jam. Butuh waktu 6 jam untuk sampai ke tempat Elisa. Diperkirakan kurang lebih ya. Jadi ini bukan suatu kepastian, hanya pendekatan. Lalu balik lagi ke rumahnya 6 jam lagi. Berapa waktu yang dibutuhkan? Sekitar 12 jam atau setengah hari. Nah kita tahu dalam cerita ini dikisahkan bahwa anak itu meninggal tengah hari. Boleh katakan jam 12 siang lah. Untuk orang Yahudi jam 6 sore itu sudah masuk lewat hari, ganti hari. Jadi kalau misalnya hari Senin jam 12, jam 6 sore itu sudah masuk hari Selasa. Jadi kita bayangkan, tengah hari jam 12 anaknya meninggal, dia berangkat langsung menuju pegunungan Karmel, mencari Elisa, lalu balik lagi dengan membawa Elisa, maksa Elisa untuk ikut dia. 12 jam diperkirakan. Nah saya cek kalau dalam 12 jam orang mati itu keadaannya kayak gimana. Katanya sekitar 12 jam itu tubuh itu sudah mulai kaku. Sudah mulai dingin, sudah jadi mayat dalam 12 jam. Kalau dia bulak balik dalam 12 jam, maka diperkirakan dia sampai sekitar jam 12 malam. Ya betul ya, 12 malam. Dan orang Yahudi itu biasanya katanya jarang waktu itu untuk melakukan perjalanan malam. Jadi ada kemungkinan mereka berangkat itu sampainya besok atau pagi harinya. Yang pasti 12 jam itu terlewati. Jadi cerita ini mengatakan bahwa betul anak ini sudah mati, sudah 12 jam sampai ibunya balik lagi ke rumah itu. Maksudnya apa? Maksudnya begini, apa yang dilakukan oleh perempuan Sunem ini ada sesuatu yang tidak biasa. Tidak biasa. Bapak Gembala sudah jelaskan. Mereka, orang Yahudi itu punya kebiasaan, dicatat dalam kitab Bilangan, dalam Taurat, bahwa mayat atau orang yang sudah meninggal itu harus segera dikain kafani dan dikubur. Dalam waktu kurang dari 24 jam. Bahkan kalau melewati hari Sabat, mereka harus menunda 1 hari. Lewat Sabat baru dikubur. Tapi biasanya langsung dikuburkan. Ya, ini diadopsi juga oleh beberapa tetangga kita. Langsung disiapkan. Saat itu juga dicuci, dibersihkan, dimandikan istilahnya. Dikain kafan dan dikubur. Jadi apa yang dilakukan oleh perempuan Sunem ini sangat-sangat tidak biasa. Bapak Gembala sudah jelaskan. Tidak biasa. Ini bukan satu rutinitas. Ini bukan satu prosedur yang biasa dia lakukan. Pertanyaannya, mengapa dia berani lakukan hal itu? Mengapa? Karena dia bertanya pada Elisa. Mari kita lihat. Ayat ke-16. Pasal 4 ayat ke-16. Pada waktu seperti ini juga, tahun depan engkau ini akan menggendong seorang anak laki-laki. Tetapi jawab perempuan itu, janganlah Tuanku ya abdi Allah. Janganlah berdusta
kepada hambamu ini. Waktu diberi bahwa dia akan punya anak, dia tanya, benar nih, Tuhan kasih seperti itu, benar. Jangan PHP. Setelah anaknya mati, dia berkata lagi pada Elisa. Dia nyatakan, untuk apa Tuhan berikan kalau Tuhan ambil kembali, kurang lebih seperti itu. Tetapi yang luar biasa, dia selalu mengatakan shalom, shalom, shalom. Ketika ditanya, apakah semuanya baik? Shalom, semuanya baik, it is well. Itu suatu pernyataan iman, kita sudah dengar di rekan khotbah yang lain, di Bapak Steve kemarin. Pernyataan iman, luar biasa. Tapi dia seolah-olah menuntut Tuhan. Apa kita bisa menuntut Tuhan? Dia nuntut, Tuhan ini sudah mati, pengharapan saya sudah mati. Apakah Tuhan seperti itu? Sanggupan Tuhan menghidupkan kembali apa yang Tuhan sudah janjikan, yang sudah berikan. Kalau Tuhan berikan, untuk apa? Nah itu yang perlu kita pikirkan. Untuk apa Tuhan berikan? Untuk apa Tuhan hidupkan kembali? Memang ini tidak mudah. Suatu yang dilakukan oleh perempuan ini sangat luar biasa. Kita ingat ada seorang perempuan yang pendarahan 12 tahun. Dia juga melakukan sesuatu yang tidak biasa. Yang tidak biasa orang lakukan. Karena kalau dia dalam pendarahannya menyentuh orang lain, maka orang lain itu akan jadi najis. Bayangkan, semua orang berdesak-desakan, begitu banyak orang, ratusan orang yang mengikuti Yesus, mungkin ribuan, dia harus berdesak-desakan, dia pasti senggol orang. Apalagi ingin menjamah jubah Yesus. Berapa orang yang dia najiskan kalau kita mengikuti peraturan agama. Tapi Tuhan kita, katakan Tuhan tidak ingin kita tuh seperti orang Farisi atau orang ahli Taurat yang hanya berkiprah dalam suatu aturan tapi melupakan kasih Tuhan. Melupakan anugerah Tuhan yang sebenarnya Tuhan bisa berikan. Makanya Tuhan katakan sesuatu yang mati bisa Tuhan hidupkan kembali. Hanya kita yang terlalu menutupi, kita yang menghalangi dengan aturan-aturan, dengan kebiasaan-kebiasaan yang sudah biasa kita lakukan. Tapi maksud saya begini, bukan artinya kita melanggar dengan dosa, dengan kejahatan di mata Tuhan, bukan itu maksudnya ya. Lalu kita menghalalkan, wah Tuhan saya ini dulu pernah pengen sesuatu, sekarang Tuhan hidupkan kembali. Tapi itu sesuatu yang salah, kita tahu itu salah, bukan itu maksudnya. Tetapi ada sesuatu yang Tuhan ingin kita dapatkan untuk sesuatu yang bisa memuliakan Tuhan. Seperti apa? Kalau kita lihat di pasal 4 ayat 28. Di situ perempuan itu berkata pada Elisa, adakah ku minta seorang anak laki pada Tuanku? Jawabannya pasti tidak, karena dia tidak minta apa-apa. Bukankah telah katakan, jangan aku diberikan harapan kosong? Maka Elisa pun bertanya pada Tuhan, tapi Tuhan tutupi, tidak jawab. Singkat cerita, Elisa kembali dan terjadilah mujizat itu. Hidup kembali anaknya. Nah sekarang jadi pertanyaan. Sebelum itu kita bisa lihat bahwa kadang-kadang peraturan itu menghalangi pikiran kita. Seperti menghalangi suaminya perempuan Shunem ini. Ketika istrinya atau perempuan Shunem ini hendak berangkat kepada Nabi Tuhan atau Elisa, maka suaminya ini berkata begini, untuk apa cari hamba Tuhan? Dia tidak tahu ya anaknya mati. Dia tidak tahu. Tapi dia mempertanyakan sesuatu kebiasaan yang biasa dilakukan. Buat apa? Pergi. Kan ini bukan hari Sabat. Ini bukan hari perayaan. Mari kita lihat ayat 23 sebelum sampai ke yang tadi ya. Suaminya bertanya, memangnya hari biasa cari hamba Tuhan? Mengapakah pada hari ini engkau hendak pergi padanya? Padahal sekarang bukan bulan baru, bukan hari Sabat. Jadi kebiasaannya berarti kalau ketemu hamba Tuhan tuh hari Sabat atau bulan baru. Dengan kata lain, beribadah itu kan ada waktunya. Ada orang-orang yang biasanya beribadah 1 tahun sekali. Yang disebut dengan kristal. Kita sering mendengar ya, Kristen Natal. Datang waktu Natal, cukup. Kan pada Natal.
dia ketemu Tuhan, dia beribadah. Dan pemikiran seperti ini, kurang lebih. Kan biasanya juga begitu, cukup. Kenapa kita harus doa tiap hari? Harus ketemu Tuhan tiap hari? Untuk apa? Karena konsepnya terpaku dengan cukup. Ketemu Tuhan gak usah sering-sering. Atau disebut krismon. Kristen yang datang kalau ada krisis moneter. Kalau susah, baru ketemu Tuhan. Kalau ada masalah, baru ketemu Tuhan. Nah, saya nggak katakan bahwa suaminya seperti itu, tapi konsep pemikirannya kadang-kadang kita seperti itu. Lalu untuk apa kalau gitu? Kita intim dengan Tuhan. Untuk apa kita dapat pengharapan dari Tuhan? Untuk apa Tuhan hidupkan kembali sesuatu yang sudah mati, yang sudah kita lupakan. Sebenarnya kita udah nggak apa-apa Tuhan, no hope. Baik bidang apapun yang sudah kita tanam, sudah kita lupakan. Namanya kita lihat. Di pasal selanjutnya kita bisa melihat bahwa ada maksud Tuhan yang luar biasa. Mari kita loncat. Kedua Raja-Raja pasal 8 ayat 4 sampai ke 5. Ini sebenarnya jawabannya. Mengapa Tuhan hidupkan kembali anak perempuan Sunem ini? Untuk perempuan Sunem ini supaya menyatakan bahwa Tuhan itu tidak apa-apa, ya jelas. Tapi untuk apa? Dihidupkan kembali. Bukankah kalau mati selesai, ya sudah. Mungkin orang Jawa bilang katanya, nerimo. Ya udah, Tuhan yang ambil, hak Tuhan, tapi Tuhan hidupkan kembali. Mengapa Tuhan harus hidupkan kembali? Suatu hari, Raja sedang berbicara kepada Gehasi. Ini Gehasi yang disuruh bawa tongkat, pergi duluan dan menghidupkan anaknya perempuan Sunem ini. Ini bujangnya yang dikatakan calon nabi. Suatu hari Gehasi sedang berbincang-bincang dengan raja. Hebat ya Gehasi ini bisa masuk kalangan istana. Bujang Abdallah itu katanya, coba ceritakan kepadaku tentang segala perbuatan besar yang dilakukan Elisa. Ayat kelima, sedang ia menceritakan kepada raja tentang Elisa menghidupkan anak yang sudah mati. Jadi sedang cerita, satu hari ada perempuan Sunem, punya anak mati, hidup kembali. Tampaklah perempuan itu yang anaknya dihidupkan itu datang. Saat itu datang, pas datang. Mengadukan perihal rumahnya dan ladangnya kepada raja. Lalu berkata lagi Gehasi, ya tuanku raja, inilah perempuan itu. Dan inilah anaknya yang dihidupkan Elisa. Kita lanjutkan. Lalu raja bertanya-tanya dan perempuan itu menceritakan semuanya kepadanya. Kemudian raja menugaskan seorang pegawai istana menyertai perempuan itu dengan pesan, pulangkanlah segala miliknya dan segala hasil ladang itu sejak ia meninggalkan negeri itu sampai sekarang. Ibu Bapak bisa mulai menangkap sesuatu apa yang terjadi di sini. Rupanya setelah anaknya hidup, terjadilah kelaparan, gagal panen, dan disuruhlah. Ibu Bapak nanti baca sendiri ketika selanjutnya. Disuruhlah perempuan ini bersama keluarganya pergi ke negeri Filistin selama 7 tahun. Ditinggalkan, ngungsi. Karena disuruh Tuhan ya. Bukan tidak disuruh Tuhan seperti Naomi. Ini disuruh Tuhan. Mengungsilah dia 7 tahun lamanya. Dan rupanya setelah 7 tahun, keadaan membaik, dia balik. Tapi tanahnya dikuasai orang lain. Dia hak milik orang lain. Maka dia mengadukan kepada raja. Pas saat itu ada Gehasi di situ dan cerita, nah ini nih yang saya ceritakan, perempuan ini yang Tuhan hidupkan. Apa maknanya? Kalau saya mendapatkan seperti ini, raja itu waktu itu di Israel, kalau ibu bapak runut cari raja-raja di Israel utara itu dikatakan raja yang jahat, raja yang jahat, raja yang jahat. Hampir tidak ada raja yang baik. Sesudah Yerobeam menjadi raja, tidak pernah disebutkan ada raja yang takut akan Tuhan. Dilanjutkan dengan Ahab, Jezebel, dan selanjutnya. Semua raja-raja itu jahat. Jahat itu tidak mengenal Tuhan. Tidak takut Tuhan. Bahkan ketika Naaman datang, raja kata, siapakah aku? Ini aku ini Tuhan. Minta ke Tuhan. Dia sendiri tidak tahu Tuhannya siapa. Karena dia tidak menyembah Tuhan yang sama. Mereka sudah menyembah lembu emas saat itu. Mereka sudah menyembah Baal saat itu. Jadi raja ini adalah raja yang tidak mengenal Tuhan. Untuk apa perempuan ini datang? Untuk membuktikan bahwa di Israel masih ada Tuhan yang berkuasa. Masih ada Tuhan yang benar. Masih ada Tuhan yang sanggup menghidupkan. Jadi tugas perempuan ini apa? Jadi saksi. Tugas kita dihidupkan kembali
sesuatu yang mati oleh Tuhan adalah untuk menjadi saksi. Biar semua orang melihat bahwa Tuhan dimuliakan. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Bukan untuk kemuliaan perempuan tsunam ini, untuk kemuliaan Tuhan. Jadi kita tahu tujuannya sekarang. Untuk apa Tuhan hidupkan kembali harapan-harapan kita yang sudah mati, doa-doa yang sudah kita tinggalkan, untuk satu pemulihan yang Tuhan janjikan, bukan untuk kemuliaan kita, untuk kemuliaan Tuhan. Kita tidak pernah tahu kalau perempuan ini 7 tahun kemudian bakal bertemu dengan raja. Dia orang kaya, dia cukup, dia tidak perlu segala sesuatu. Tapi siapa yang tahu saat krisis datang? Siapa yang tahu masa kekeringan datang? Dan dia harus pergi dan harus kembali dengan harta milik yang diambil orang-orang lain. Dan dia di situ bertemu dengan raja. Memang tidak diceritakan apakah raja ini bertobat, sepertinya tidak. Tapi setidaknya Tuhan nyatakan masih ada Tuhan yang benar di Israel. Seperti itu yang disampaikan oleh Elisa. Seperti itu yang disampaikan oleh Tuhan kepada Naaman. Ada Tuhan yang benar di Israel. Ada Tuhan yang masih berkuasa. Masih ada Tuhan yang sanggup menghidupkan apa yang sudah mati. Nah, ini jadi pelajaran untuk kita bahwa benar Tuhan akan hidupkan sesuatu yang sudah kita lupakan, sesuatu yang pernah kita harapkan. Tapi ingat, untuk apa? Kalau Tuhan berikan berkat, Tuhan berikan mujizat, apa supaya orang mengatakan, wah saya hebat, wah saya akhirnya mendapatkan apa yang saya inginkan. Apakah seperti itu? Alkitab mencatat semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Dan biar itu yang menjadi kekuatan bagi kita, jadi hari ini kita bisa ambil kesimpulan. Yang pertama, Bilangan 23 ayat 19, boleh catat, boleh dilihat. Tuhan tidak pernah mengambil apa yang sudah Tuhan beri. Ini satu konsep yang penting yang kita bisa dapatkan minggu ini. Jangan katakan Tuhan itu PHP. Tuhan tidak pernah berhutang, Tuhan tidak pernah PHP. Tuhan punya rencana yang baik untuk kita. Atau kita lihat Bilangan 23 ayat 19. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya? Atau berbicara dan tidak mendapatinya? Jadi Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh belas kasihan. Apalagi untuk orang-orang yang ngotot untuk suatu kebenaran. Firman Tuhan. Yang kedua, Tuhan akan memelihara apa yang sudah diberikan pada anak-anaknya. Kita mengenal ada provider. My God is my provider. Tuhan kita adalah Tuhan yang menyediakan di saat krisis. Yang akan menghidupkan kembali apa yang sudah hilang. Filipi pasal 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Keperluan ya, bukan keinginan. Keperluan. Tanah yang hilang Tuhan kembalikan. Anak yang mati Tuhan hidupkan. Menurut kekayaan dan kemuliaannya. Bukan menurut keinginan kita. Dan Matius pasal 6 ayat 31 sampai 33, Tuhan katakan jangan khawatir. Jangan khawatir. Tuhan yang sudah memberikan akan memelihara. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apa yang akan kami minum? Apa yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Itu dibuktikan oleh perempuan Shunem. Dan Tuhan juga akan membuktikannya untuk kita yang percaya dan beriman kepada Dia. Dan yang terakhir, Tuhan membangkitkan supaya kita menjadi saksi untuk kemuliaannya. Dan biarlah 3 kesimpulan ini boleh menguatkan kita bahwa Tuhan sanggup menghidupkan kembali apa yang sudah mati. Harapan-harapan, doa, keinginan yang sesuai dengan Tuhan jelas seperti itu. Yang sudah mulai kita tinggalkan, pelayanan-pelayanan yang sudah mati, semangat yang sudah mati, biarlah itu Tuhan hidupkan kembali. Dan biarlah nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan melalui hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.